Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabiana Nulasana dari 1ATLM. Sini ingin memaparkan materi tentang Batch Alert. Batch Alert adalah sistem deteksi mikroba otomatis yang dapat digunakan untuk pemeriksaan kultur darah, cairan tubuh, trombosit, makanan, dan minuman. Sistem ini bekerja dengan mengukur produksi karbon dioksida atau CO2 oleh mikroorganisme dalam medium kultur. Batch Alert 3D adalah tes yang sepenuhnya otomatis, sistem yang mampu menginkubasi, mengaduk, dan terus memantau aerobik dan media anaerob yang diinokulasi dengan yang pertama, spesimen pasien yang diduga menderita bakteremia, fungemia, dan atau mycobacteremia, yaitu penggunaan klinis. Yang kedua, sistem yang akan dipantau untuk kontaminasi bakteri atau jamur. Selanjutnya penggunaan alat. Yang pertama, hidupkan UPS. Yang kedua, tekan tombol power untuk menghidupkan alat tersebut. Tunggu hingga menu utama muncul. Yang ketiga, sentuh sesuai modul inkubasi pada instrumen. Jika perlu, gunakan modul inkubasi dan pilih laci yang diinginkan. Yang keempat, setelah itu, kembali ke layar utama dan pahami tampilan layar status sel. Seperti hitam, yaitu botol negatif hingga saat ini, hijau botol negatif, kuning botol positif, dan putih sel yang sedang menunggu pemeriksaan kontrol kualitas. Yang kelima, entry data atau teks, yaitu dengan pemindaian kode batang pada tombol ataupun secara manual ketika kode batang tersebut tidak terbaca oleh sistem. Yang keenam, masukkan botol ke dalam laci. Yang ketujuh, atur waktu pada masing-masing botol. Yang kedelapan, tangani botol anonim atau yang tidak terkait dengan ID botol, yaitu dengan menghapus dan mengidentifikasi yang telah ditentukan dalam membongkar botol, dan tangani botol positif yang belum dikonfirmasi atau positif palsu. Yang kesembilan, akses tombol fungsi layar, pengaturan untuk melihat dan mencetak data, mencetak grafik, pengeditan, konfigurasi, dan fungsi pemeliharaan sistem. Bagian dan fungsi dari alat Batch Alert. Yang pertama, keyboard berada di luar modul kombinasi. Ini menyediakan alternatif sarana masukan. Berfungsi sebagai perangkat input cadangan, harus touchscreen atau barcode reader gagal. Yang kedua, printer pada Batch Alert berfungsi untuk mencetak hasil deteksi mikroba secara otomatis. Yang ketiga, barcode reader berfungsi untuk mendeteksi pertumbuhan bakteri dalam darah dengan sensor yang terkait dengan barcode pasien. Yang keempat, modul kombinasi pada Batch Alert berfungsi untuk mendeteksi pertumbuhan mikroorganisme dalam darah atau cairan tubuh steril dengan menggunakan sensor CO2. Yang keenam, backup drive pada Batch Alert berfungsi untuk menyimpan data hasil pengujian mikroba secara otomatis atau manual. Yang ketujuh, UPS pada Batch Alert berfungsi untuk mencegah kerusakan atau kehilangan data pada alat deteksi bakteri tersebut ketika terjadi pemadaman listrik. Yang kedelapan, modem pada Batch Alert berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan koneksi internet dan mengubah sinyal analog ke digital. Begitu pula sebaliknya. Fungsi bagian yang selanjutnya yaitu lampu indikator laci hijau, berfungsi untuk menerangi jika laci atau sel-sel terlibat dalam operasi pengguna telah memilih dan berkedip, bersama dengan indikator kuning jika laci dibiarkan terbuka terlalu lama. Yang kedua, lampu indikator laci kuning berfungsi untuk menyala saat laci terbuka dan mati saat laci tertutup. Berkedip jika laci tetap terbuka terlalu lama atau jika kondisi kesalahan terkait dengan laci. Yang ketiga, label laci berfungsi sebagai penanda volume darah yang dimasukkan ke dalam botol kultur. Yang keempat, termometer digital berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu tubuh digital dengan cepat dan akurat. Yang kelima, laci berfungsi sebagai tempat penyimpanan botol kultur yang dilengkapi dengan sensor kolorimetri untuk mendeteksi pertumbuhan mikroorganisme melalui produksi karbon dioksida. Yang keenam, kait pelepas laci berfungsi sebagai alat untuk melepaskan botol kultur dari laci. Selanjutnya, kalibrasi pada Batch Alert ini berfungsi untuk mengukur konsentrasi bakteri dalam sampel darah. Langkah-langkah kalibrasi pada Batch Alert ini, yang pertama, persiapkan alat standar dan alat yang dikalibrasi, serta kondisi lingkungan yang sesuai. Yang kedua, lakukan pengamatan pada alat ukur.
Pastikan tidak ada kerusakan atau perubahan yang dapat memengaruhi akurasi pengukuran. Yang ketiga, bandingkan hasil pengukuran alat yang dikalibrasi dengan alat standar. Catat selisihnya. Yang keempat, hitung nilai konstan atau koefisien yang terkait dengan alat yang dikalibrasi berdasarkan selisih pengukuran dengan alat standar. Yang kelima, lakukan penyesuaian atau perbaikan pada alat yang dikalibrasi agar hasil pengukurannya sesuai dengan alat standar. Selanjutnya, troubleshooting alat. Yang pertama, 710, yaitu ruang inkubasi sementara tidak tersedia saat inisialisasi penyalaan berlangsung. Sebabnya, menyalakan kekuatan instrumen atau mengklik tombol mulai ulang inkubasi. Tombol ruang memanggil layar power up untuk muncul di monitor. Dia tidak mungkin melakukan tindakan apapun saat layar power up. Lalu, solusinya yaitu tidak diperlukan tindakan operator. Layar power up akan hilang ketika ruang inkubasi siap. Jangan memuat botol saat layar power up hadir. Selanjutnya, 800, yaitu kesalahan printer. Penyebabnya, instrumen tidak dapat mencetak ke printer. Solusinya, periksa hal berikut. Yang pertama, printer dihidupkan dan dihubungkan ke instrumen dengan benar. Yang kedua, printer memiliki kertas. Yang ketiga, kertas tidak macet di printer. 99, yaitu data pengujian tidak lengkap. Penyebabnya, botol saat dimuat dalam yang pertama, sel yang telah dinonaktifkan atau rak tempat sel berada dinonaktifkan. Yang kedua, sel berkemampuan yang tidak menerima pembacaan botol. Pembacaan botol tidak diproses dalam sel yang rusak. Solusinya, gunakan layar edit detail botol untuk menentukan kapan botol terakhir membaca berhasil diproses. Jika kurang dari 1 jam telah berlalu, itu hanya diperlukan untuk memindahkan botol. Selanjutnya, 73, yaitu data model tidak valid. Penyebabnya, informasi penting yang digunakan untuk analisis botol telah rusak dan oleh karena itu, pembacaan botol tidak sedang diproses. Yang selanjutnya, botol dengan kesalahan adalah ditandai positif 1 jam setelah kode kesalahan pertama kali muncul. Pembacaan botol tidak diproses saat kesalahan ada. Solusinya, reboot sistem atau hubungi Biomerix. 72. Data perhitungan tidak valid sebab kegagalan perangkat keras yang melibatkan memori akses acak non-volatil. Peringatan, botol dengan kesalahan ditandai positif dan pembacaan botol tidak diproses sementara kesalahannya ada. Solusinya, tentukan berapa lama pembacaan botol belum diproses dengan pergi ke layar edit detail botol dan mencatat waktu pembacaan botol terakhir. Kalau waktu berlalu lebih dari 1 jam, botol harus di subkultur. Yang pertama, bongkar botol yang terkena dampak melalui fungsi bongkar botol positif di layar utama. Yang kedua, subkultur botol jika perlu. Yang ketiga, isi ulang botol melalui fungsi muat botol di layar utama yang asli pertama tanggal dan waktu yang dimuat dipertahankan. Yang keempat, jika kode kesalahan tetap ada, hubungi pabrik. Lalu, 75, yaitu data botol rusak. Penyebabnya, pemeriksaan integritas data telah menemukan data botol yang rusak. Botol dengan kesalahan ditandai positif dan pembacaan botol tidak diproses saat kesalahannya ada. Solusinya, lakukan prosedur berikut. Yang pertama, klik tombol bongkar botol positif dan bongkar botol yang bermasalah. Yang kedua, subkultur botol. Yang ketiga, muat ulang botol melalui fungsi muat botol di layar utama untuk memulai pengujian botol. Yang keempat, data dan waktu pemuatan pertama yang asli diganti dengan data dan waktu botol reload. Yang kelima, waktu pengujian maksimum diatur ke default yang terkait dengan jenis botol. Yang keenam, jika diinginkan, waktu pengujian maksimum botol dapat dipersingkat sehingga botol akan selesai pengujian saat diharapkan. Yang ketujuh, jika kode kesalahan tetap ada, hubungi pabrik. Troubleshooting selanjutnya yaitu 77, membaca perubahan polinomia. Penyebabnya, jenis botol yang salah sebelumnya telah ditetapkan ke botol. Botol dengan kesalahan ditandai positif dan pembacaan botol tidak diproses sementara kesalahan hadir. Solusinya, lakukan prosedur berikut. Yang pertama, klik tombol bongkar botol positif dan bongkar botol yang terkena dampak. Yang kedua, subkultur botol. Yang ketiga, muat ulang botol melalui fungsi muat botol di layar utama untuk memulai kembali pengujian.
Yang keempat, tanggal dan waktu pemuatan pertama yang asli dipertahankan. Yang kelima, jika kode kesalahan tetap ada, hubungi pabrik. Selanjutnya, 78, yaitu data pengujian tidak lengkap. Penyebabnya kesalahan ini terjadi ketika botol yang diidentifikasi dimuat ulang secara anonim dan kemudian diidentifikasi dan dimuat ulang dalam instrumen. Data botol asli tidak dapat digabungkan dengan data yang dikumpulkan ketika botol itu anonim, dan oleh karena itu data pengujian tidak lengkap. Botol dengan kesalahan ditandai positif dan pembacaan botol tidak diproses saat kesalahan ada. Solusinya, lakukan prosedur berikut. Yang pertama, bongkar botol dengan kesalahan melalui fungsi bongkar botol positif di layar utama. Yang kedua, subkultur botol. Yang ketiga, muat ulang botol melalui fungsi muat botol di layar utama untuk memulai kembali pengujian. Yang keempat, data dan waktu asli yang dimuat pertama kali dipertahankan. Yang kelima, jika kode kesalahan tetap ada, hubungi pabrik. Selanjutnya, pembacaan data analisis hasil AOT. Yaitu, cara pembacaan data analisis ini menggunakan instrumen batch alert. Yang pertama, batch alert adalah sistem kultur darah otomatis yang mendeteksi pertumbuhan mikroorganisme dengan memantau produksi karbon dioksida atau CO2 dalam medium kultur. Jika sampel diuji mengandung mikroorganisme, CO2 yang dihasilkan akan mengubah warna sensor kolorimetri yang terletak di bagian bawah botol kultur. Selanjutnya, sensor kolorimetri ini akan memantulkan cahaya yang diukur oleh instrumen batch alert. Jika ada perubahan warna, instrumen akan memberi sinyal positif dan menampilkan data hasil analisis pada layar. Sekian pemaparan materi batch alert. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.